Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saudara-saudaraku yang insyaallah semua kita senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus para asatidz, para orang tua, segenap pengurus Masjid Al-Akhbar yang kita cinta ini, serta jamaah sekalian yang hadir di tempat ini ataupun yang ikut secara online. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan merahmati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini setelah kita sholat subuh berjamaah, kita bisa bersilaturahim, kemudian talabul ilmi. Mudah-mudahan Allah senantiasa panjangkan umur kita dan lapangkan rezeki kita, dan semua ilmu yang kita dapatkan mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini tema kita yaitu pengkajian kitab Khulasatun Nurul Yakin. Di kesempatan ini poin-poin yang akan kita bahas yaitu berkaitan antara lain, yang pertama Yahudul Madinah, tentang orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Seperti kita tahu, ketika Nabi sampai di Madinah, maka di Madinah itu sudah ada orang-orang Yahudi. Kemudian adawatuhum lil muslimin juga akan disinggung di sini, bagaimana permusuhan yang dibangun oleh orang-orang Yahudi yang ada di Madinah terhadap orang-orang Islam, terhadap kaum muslimin. Jadi dari dulu memang Yahudi ini adalah musuh orang-orang Islam, selalu memusuhi orang-orang Islam. Juga disinggung nanti ikhbaruhum 'anir rasuli qabla bi'atsatihi. Berita atau kabar yang orang-orang Yahudi sampaikan, bahkan gembar-gemborkan, tentang akan datangnya seorang rasul. Ya, itu terjadi sebelum Nabi diutus. Jadi sebelum Nabi diutus, orang-orang Yahudi sudah mewanti-wanti orang-orang Arab di Madinah bahwa akan datang seorang rasul, dan mereka yakin itu dari kalangan mereka, dari kalangan orang-orang Yahudi. Kemudian juga akan membahas tentang munafikul Madinah. Di Madinah selain ada orang Yahudi, ada orang Islam, juga ada orang yang dikenal dengan orang-orang munafik.
Jadi dari dulu ini sudah ada orang-orang munafik. Kemudian muahadatul Yahud juga disinggung nanti tentang perjanjian orang-orang Yahudi. Perjanjian Rasulullah SAW yang dilakukan dengan orang-orang Yahudi. Kemudian juga dimulainya izin dibolehkan perang. Di mana kita tahu ketika Nabi dan sahabat di Mekah belum ada perintah atau belum ada izin untuk berperang. Maka di sini juga nanti disinggung mulai berperang dan mulai diizinkan berperang. Kemudian juga jumlah pasukan-pasukan perang yang dikirim atau dihadiri oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga ada maksud dan tujuan meletakkan batu di atas kuburan. Nah, kemudian juga nanti disinggung tentang perang Qainuqa. Ya, itu diantaranya yang akan kita singgung secara sekilas. Namanya juga khulasa ya, namanya juga ringkasan-ringkasan dari kitab ini insyaallah. Qala al-muallifur rahimahullah, lamma ra'at Yahudul Madinah intishar al-Islami fiha. Ketika orang-orang Yahudi Madinah melihat betapa Islam terus tersebar di kota Madinah, jadi mereka amati ini Islam kok makin hari makin kuat. Ini orang kok makin hari makin banyak pengikutnya. Disambut di mana-mana. Ya, kayak orang itu tuh. Ya. Jadi kok makin dihina, makin disukai orang. Disambut di mana-mana. Ya. Azharu al-adawata lil muslimin. Segala cara sudah mereka tempuh, tapi kok nggak bisa meredam, tidak bisa mengantisipasi. Maka mereka mengambil langkah-langkah permusuhan. Jadi biasanya musuh-musuh Islam begitu, kalau tidak ada lagi cara-cara, sudah stres terhadap gerakan-gerakan kebaikan di masyarakat, maka mereka mengambil langkah-langkah permusuhan, ya, dengan berbagai macam caranya. Wa akhadhu yajtahiduna fi raddihim 'anil Islam, dan mereka mulai memperlihatkan ya bagaimana mereka melakukan penolakan-penolakan terhadap Islam dan kaum muslimin. Mulai mereka menjelek-jelekkan. Ya, biasanya kalau orang menjelek-jelekkan berarti dia yang jelek ya. Jadi biasanya orang-orang yang menjelek-jelekkan itu justru dia jelek. Ya, biasanya begitu. Nah, orang-orang Yahudi ini selalu mencari-cari kelemahan, titik lemah Rasulullah, mencari kelemahan-kelemahan orang Islam. Padahal mereka yang lemah. Mereka yang orang-orang yang tersesat. Wa kanu min qablu yukhbiruna Arabal Madinah. Dan mereka orang-orang Yahudi ini, seperti tadi kita sampaikan bahwa mereka menghabarkan, ya, menggembar-gemborkan bahwa terhadap orang-orang Arab di Madinah, binabiyyin yubu'ats qad qaruba zamanuhu, tentang seorang nabi yang akan diutus dan waktunya sudah dekat. Itu yang mereka selalu sampaikan kepada orang-orang Arab di Madinah. Ya, hati-hati ya, katanya nanti sebentar lagi akan lahir, akan muncul, akan diutus seorang rasul. Ya. Falamma bu'itha, tapi tatkala rasul yang mereka gembar-gemborkan itu telah diutus, siapa? Siapa yang diutus? Rasulullah, Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Ista'dhama ru'asa'uhum
ayyakunan nabiyyu minal Arab. Maka mereka tidak mau menerima, mereka arogan. Mereka menolak nabi yang diutus. Kenapa? Karena bukan dari golongan mereka. Ya, karena sebelumnya mereka menyampaikan kepada orang-orang Arab di Madinah bahwa sebentar lagi akan datang Rasul, dan Rasul itu dari orang-orang Yahudi. Ternyata yang muncul, yang diutus adalah Nabi Muhammad SAW, bukan orang Yahudi. Maka semakin marah, semakin stres, ya, dan semakin arogan, terutama para pemimpin orang-orang Yahudi yang ada di Madinah itu. Wa kana yusa'iduhum ala amalihim hadza jama'atun munafiquna min Arabil Madinah. Dan orang-orang Yahudi ini bekerja memusuhi orang-orang Islam, dibantu oleh sekelompok orang-orang munafik dari kalangan orang-orang Arab di Madinah. Ya. Jadi orang munafik ini memang dari dulu selalu condong kepada musuh-musuh Islam. Tapi kalau mereka lemah, mereka seakan-akan berteman dengan orang-orang Islam. Tapi ketika mereka ada peluang, maka mereka langsung bergabung dengan musuh-musuh Islam. Jadi munafik itu lebih dekat pada Yahudi daripada orang Islam. Ya, jadi dan itu akan terjadi sampai hari kiamat. Jadi jangan heran kalau ada di tengah-tengah perjuangan orang-orang yang menampakkan keislaman tapi menusuk Islam dari belakang dan bergabung dengan musuh-musuh Islam. Yar'usuhum Abdullah ibnu Ubay ibni Salul. Kelompok orang-orang munafik yang membantu orang-orang Yahudi, ya, menjelek-jelekan Islam, memerangi kaum muslimin di Madinah, dipimpin oleh seorang tokoh yang bernama Abdullah ibnu Ubay ibni Salul. Ini namanya Abdullah, tapi sebetulnya bukan hamba Allah. Hamba, bisa hamba harta, bisa hamba kekuasaan, dan hamba-hamba yang lainnya. Tapi namanya seperti itu karena orang-orang dulu ya selalu ada pakai hamba. Ada Abdullah, Abdul Uzza, ya, dan sebagainya. Siapa namanya? Pemimpin orang-orang munafik di Madinah siapa? Abdullah ibnu Ubay ibn Salul. Ya, ingat saja Abdullah bin Ubay. Falamma ra'ar rasulu minhum dzalika, tatkala Rasulullah SAW melihat hal tersebut, ya, bagaimana penolakan orang-orang Yahudi, lalu bagaimana peranan orang-orang munafik di Madinah, aqada ma'ahum ahdan ala alla yu'dhuhu. Nabi tentu ingin menyelamatkan bukan hanya dirinya. Jadi pemimpin yang baik itu bukan berpikir untuk dirinya sendiri, tetapi bagaimana menyelamatkan umat. Ini kok umat diintimidasi, ya, umat ini disiksa, dijelek-jelekkan, dihina. Ini bukan persoalan Nabi sendiri, ini persoalan umat. Maka Nabi, ya, dengan kecerdasannya sebagai seorang pemimpin umat, maka beliau melakukan perjanjian. Jadi juga bahwa boleh, ya, dibenarkan mengadakan perjanjian dengan orang-orang di luar Islam kalau itu memang demi untuk kebaikan secara universal, untuk keamanan. Makanya seperti di Palestina, kenapa terjadi gencatan senjata misalnya, ya, itu kan kesepakatan untuk kebaikan kan, menghentikan perang. Boleh, ya, menghentikan satu intimidasi kepada satu golongan tertentu
yang dilancarkan oleh golongan lain. Maka Nabi pun melakukan ahdan, ya, perjanjian. Apa isinya? Diantaranya Allah yu'dhuhu, agar mereka tidak menyakiti Rasulullah, wala yuharibahum, dan agar orang-orang Yahudi di Madinah ini tidak memerangi orang-orang Islam, wala yata'arrad lidinihim, dan agar mereka tidak mengganggu, tidak mengusik agama mereka. Ya. Ammal munafiquna fakana yaqbalu minhum ma dhahar wa yatruku ma batan. Adapun orang-orang Yahudi, adapun orang-orang munafik, maka diterima apa yang dia nampakkan, tetapi ditolak apa yang mereka sembunyikan. Karena orang-orang munafik ini, apa yang dikatakan dengan apa yang ada dalam hatinya itu berbeda. Kalau mereka mengatakan A, maka di hatinya selain A. Ya, itu namanya orang munafik. Jadi kalau orang munafik mengatakan kepada kita, saya mendukung kamu, maka di balik itu di hatinya tidak mendukung kita. Itu namanya orang munafik. Kira-kira sekarang ada orang munafik enggak? Ada enggak? Ya. Di mana orangnya itu? Ya, di sini tidak ada orang munafik ya. Insya Allah di sini semuanya pejuang-pejuang Islam. Alhamdulillah. Lanjut ya jemaah sekalian. Jadi memang kalau sejarah ini memang agak-agak ya berat ya, tapi dinikmatin saja ya. Ya, dipasang, diperhatikan baik-baik ya. Karena ini bagian dari cara kita memahami Al-Quran dan hadis. Jadi ada 3 materi dalam kajian Islam itu yang harus kita pelajari. Pertama tentang Al-Quran, yang kedua tentang hadis atau sunnah, yang ketiga tentang sirah nabawiyah. Jadi sirah nabawiyah itu salah satu fungsinya menjelaskan tentang latar belakang Al-Quran dan hadis-hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adzinallahu lil muslimina biqitali a'daihim. Nah, sampailah kemudian turun perintah, wa fis sanatil ula minal hijrah. Pada tahun pertama dari hijrah, Adzinallahu lil muslimina biqitali a'daihim. Lalu datanglah perintah atau izin dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Islam untuk memerangi musuh-musuh mereka. Jadi memerangi musuh itu izin dari Allah. Jadi jangan ragu-ragu ya. Jadi kalau kita diserang, kalau kita diperangi, kita harus melawan. Jadi konsep perang dalam Islam itu adalah melawan. Jadi bukan kita mengusik orang. Ya. Jadi jangan ragu-ragu ya, kalau orang serang kita, lalu kita bela diri, kita balik menyerang, itu perintah Allah. Diizinkan. Ya, sama dengan ada orang, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, datang ke rumah kita, kemudian ingin merampok rumah kita. Apa yang kita lakukan itu? Kita persilahkan, mangga gitu. Ya, bagaimana? Kita lawan. Lawan. Ustadz, mereka banyak. Ya, perkirakan saja. Kalau yang datang rampoknya 10 orang, lalu kita sendiri ya, apa yang kita lakukan itu? Ya, keluarin jurus apa? Jurus apa? Langkah 1000 katanya. Kabur. Tapi kalau cuma 2 orang atau 1 orang dan ya kita juga sehat, apalagi punya
kekuatan lawan. Ya. Dan kalau kita kalah, namanya mati syahid. Seandainya pun mati, maka statusnya sebagai mati syahid. Man mata duna malihi fahuwa syahidun, kata Nabi. Barang siapa yang mati karena membela hartanya, dia mati syahid. Wa man mata duna ahlihi fahuwa syahidun. Barang siapa yang mati karena membela keluarganya, kehormatannya, maka dia mati syahid. Dan seterusnya seperti itu. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan izin, membolehkan kepada kaum muslimin untuk mulai memerangi musuh-musuh orang Islam, musuh-musuh mereka. Ba'da mu'aradatihim lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, alasannya karena mereka sudah keterlaluan mengusik, mengganggu Rasulullah, mengganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattifaqihim ala qatlihi, dan puncak dari skenario yang mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik canangkan adalah mereka bersepakat untuk membunuh, menghabisi nyawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sudah tidak bisa ditolerir. Sudah ada ancaman-ancaman pembunuhan kan? Ya, dengar nggak? Sudah mulai juga ada ingin membunuh, ingin ya, dan seterusnya. Ini sudah keterlaluan. Ya, karena nyawa bagi seorang Islam itu adalah yang paling utama. Ya, tidak mudah ya. Urusan nyawa itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Fa bada al-qitalu fi sanatil ula, maka mulailah peperangan pada tahun pertama Hijriah. Ya. Bisariyatin arsalahar Rasul sallallahu alaihi wasallam bi riasati ammihi Hamzah. Lalu mulailah Nabi kemudian mengutus sariyah, ya, pasukan, sekelompok pasukan yang dipimpin oleh pamannya, paman Nabi yang bernama siapa? Hamzah. Hamzah bin Abdul Muttalib, paman baginda Rasulullah SAW, yang kemudian syahid dan dimakamkan di mana? Di mana dimakamkan Hamzah? Yang pernah haji, pernah umroh di Uhud. Ya, kita ziarahi kuburnya kalau kita haji, kita umroh dan ziarah ke kota Madinah. Li'tiradi 'irin li Quraisyin, tujuannya untuk menghalau pasukan onta, ya. Jadi al-'ir itu adalah al-jimal allati tahmilut ta'am, ya, sekelompok onta yang membawa makanan-makanan, sembako, kira-kira begitu ya. Jadi kenapa Nabi lakukan ini? Karena orang-orang kafir Quraisy pun, musuh-musuh Islam ini sering menghalau, merampas, ya, kafilah-kafilah orang Islam, lalu kemudian diambil onta dengan segala isi-isinya, ya, dengan sembako, dengan perbekalan makanan. Jadi Nabi mengutus sekelompok pasukan yang dipimpin oleh Hamzah. Ya, di sini dikatakan bahwa raji'atin li Quraisyin raji'atin minasyam, ini milik orang kafir Quraisy yang pulang dari negeri Syam. Syam di mana Bapak Ibu sekalian? Syam sekarang jadi 4 negara: Lebanon, Yordania, Suriah, dan Palestina. Dulu dinamakan dengan apa? Dengan Syam. Ya, dengan Syam. Syam ini kota dagang. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu berdagang antar negara, antar Makkah, Madinah dan sekitarnya, dan kemudian ke Syam.
Ya, jadi mereka bolak-balik ada jalurnya. Nah, di jalur pulang perginya itulah biasanya para perampok ya atau orang-orang yang mengambil dagangan itu menunggu di jalan-jalan itu. Ya. Tsumma tataba'atis saraya wal ghazawat. Lalu setelah itu beruntunlah ada pengiriman syariah dan juga peperangan-peperangan. Jangan sekali di sini dijelaskan bahwa perbedaan antara syariah dengan ghazawat, syariah dengan ghazwah. Di sini dikatakan kalau as-syariah kullu harbin lam yahdurhar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi nafsihi. Kalau syariah ya syariah itu adalah peperangan yang tidak dihadiri langsung oleh Nabi. Apa namanya? Syariah. Kemudian ghazwah adalah kullu harbin hadarahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan ghazwah adalah perang yang dihadiri langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada pertanyaan ya, siapa tahu nanti ada ujian ya. Ada UTS, ada UAS. Apa perbedaan antara ghazwah dengan syariah? Kalau ghazwah yang dihadiri oleh Nabi, kalau syariah yang tidak dihadiri oleh Nabi, cuma diutus oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad balagha adadu sarayahu 47 sariyah. Jumlah syariah Nabi itu mencapai 47 syariah. Di kelompok perang yang tidak diikuti oleh Nabi, hanya diutus pasukan oleh Nabi, itu jumlahnya 47. Wa adadu ghazawatihi, sedangkan jumlah peperangan yang langsung dihadiri Nabi adalah 27 ghazwah, 27 peperangan. Jadi hampir 2 kali lipat ghazwah daripada peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah atau dihadiri oleh baginda Rasulullah SAW. Wa tuwuffiya fis sanatil ula, dan di dalam tahun pertama ini meninggallah Utsman ibnu Maz'un, seorang tokoh yang bernama Utsman bin Maz'un, akhur Rasuli sallallahu alaihi wasallam minar radha', yaitu saudara sesusuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu orang-orang itu ada masih banyak sekali yang disebutkan namanya saudara sesusuan. Ya. Saya tidak tahu Bapak Ibu sekalian, sekarang masih ada nggak ya? Kayaknya sudah jarang kita dengar ya. Si Ano dengan si Ano ini saudara sesusuan. Kalau saya dulu waktu kecil di kampung masih sering tuh. Si ibu itu dengan bapak itu saudara sesusuan. Sehingga tidak boleh nikah. Ya. Karena dulu orang ya itu ada ibu-ibu misalnya punya bayi, kemudian berkunjung ke keluarga saudaranya, di situ ada bayi nangis, ibunya tidak ada, disusukan ya, dan itu menjadi saudara sesusuan. Tentu rinciannya ada dalam buku-buku kitab-kitab fikih ya. Sekarang saudara sesusuan anak-anak kita ini sapi, iya kan? Karena kalau nangis dikasih susu apa? Susu sapi ya. Alhamdulillah. Makanya ibu-ibu kasihan anak-anaknya, cucunya ya, di usia 2 tahun itu jangan, kalau bisa dimaksimalkan susu ibunya, sehingga nanti lebih mendapatkan karakter dari ibunya. Kalau banyak susu sapi nanti dia banyak mendapatkan karakter daripada itu. Kayak ibu yang bilang kan ya, bukan saya yang bilang loh. Fa'amara ar-rasulu bi rasyi qabrihi ba'da dafnihi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memadatkan kuburan beliau. Ya, jadi ini satu sunnah dari Nabi, kuburan itu harus
dipadatkan. Jadi jangan sekedar digali, masukkan jenazah, kemudian ditimbun begitu saja lalu ditinggal. Ya, karena kalau tidak padat ini bisa, bisa nanti digali oleh anjing ya dan sebagainya. Dan itu banyak terjadi. Ya. Jadi pertama itu yang dicontohkan baginda Rasulullah SAW. Kemudian summa wada'a hajaran alaihi. Lalu Nabi meletakkan batu di atas kuburan itu. Wa qala. Lalu beliau berkata, beliau bersabda, ata'allamu biha qabra akhi. Dengan batu itu saya bisa mengenal kuburan saudaraku. Jadi inilah landasan kenapa secara syariat, secara hukum Islam dibolehkan kita meletakkan batu di atas kuburan sebagai tanda. Ya, makanya dikasih nama, karena kalau batu kan sama semua batunya tuh. Kasih nama almarhum, biasanya tanggal lahir, tahun lahir dan tahun wafatnya. Nah, sehingga orang-orang keluarganya yang datang ziarah ini bisa langsung mengenal, tidak ketukar gitu ya. Jadi pertama, agar saya, kata Nabi, bisa mengenal kuburan saudaraku. Kemudian yang kedua, wa adfinu ilaihi man mata min ahli, dan nanti kalau ada keluargaku yang wafat, aku akan kuburkan di sekitar situ. Ya, itu diantara maksud ya tujuan Rasulullah SAW meletakkan batu di atas kuburan. Dan tentu ini bahasanya secara rinci kita bahas nanti pada kajian fikih. Kemudian lanjut jemaah sekalian, wa fis sanati tsaniyati minal hijrah. Pada tahun kedua dari hijrah, hadatsat ghazwatu Waddan. Terjadilah perang Waddan. Waddan ini qaryatun baina Makkah wal Madinah, sebuah kampung yang terletak antara Makkah dan Madinah. Kharaja Rasulu ilaiha wa ma'ahu sittuna rajulan. Nabi keluar dengan dibersamai 60 laki-laki, li'tiradi 'iri Quraisyin, untuk menghalau kafilah orang Quraisy. Falam yalhaqaha, tetapi Nabi tidak menjumpai mereka. Itu namanya perang Waddan. Kemudian Wabuat, juga terjadi perang Buat. Buat ini adalah nama Jabalun Jihatu Yambu. Ini ada gunung yang mengarah ke kota Yambu. Sekarang namanya kota Yambu. Yambu itu salah satu kota pantai di termasuk provinsi Madinah sekarang. Jaraknya dari kota Jeddah itu 350 km. Wa ma'uhu mi'ata rakibin. Nabi dibersamai oleh 200 penunggang kuda, li'tiradil 'ir, juga untuk menghalau kafilah onta dari yang datang dari Syam milik orang Quraisy. Falam yajidiha, tapi Nabi juga tidak mendapatkannya. Kemudian wal ashirah, juga terjadi perang Ashirah. Wa Badrinil ula, juga terjadi perang Badar yang pertama. Wa Qarqaratil Kadri, ini nama-nama perang semua ya. Ada Waddan, ada Buat, ada Al-Ushairah, Badril Al-Ula, Qarqaratil Qadar. Ini tidak usah dihafal ya ibu sekalian ya. Liar ya, pusing nanti ngapalnya ini. Ya. Walam yaqa fil jami'i harbun, tetapi di semua yang disebutkan tadi itu belum terjadi peperangan. Wa fiha hadatsat ghazwatu Badril Kubra, pada tahun kedua Hijrah juga terjadilah perang Badar yang besar. Wa Qainuqa waswaik, juga terjadi perang Qainuqa dan perang Aswaik. Wa Qainuqa qaumun min Yahudil Madinah. Ya, Qainuqa itu ada satu kabilah, satu kelompok dari orang-orang Yahudi di Madinah. Jadi Madinah itu ada Bani Nadhir, Bani Qainuqa, ya, dan Bani Nadhr. Ada 3 kabilah Yahudi yang ada di Madinah. Di antara yang paling keras permusuhannya kepada Islam, kepada Nabi dan kaum muslimin adalah kabilah Yahudi, kabilah Qainuqa. Azharul adawata lil muslimin, mereka menampakkan secara jelas permusuhannya terhadap orang-orang Islam. Wa khanu ma'ahadu
ar-rasul alaih, dan mereka mengkhianati semua perjanjian yang telah disepakati dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini watak orang-orang Yahudi ya. Coba bayangkan jemaah sekalian, semua perjanjian yang berkaitan dengan Yahudi, Israel, semuanya dilanggar. Semuanya dilanggar. Semua hukum tentang perang, tentang hubungan internasional, tentang kemanusiaan, semuanya tidak ditaati oleh Yahudi. Ini sudah watak, ya sudah karakter pokok daripada orang-orang Yahudi. Jadi yang heran kalau di Israel wataknya seperti itu. Mereka adalah pengkhianat. Fahasarahumur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka boikot oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 15 lailatan, selama 15 hari, setengah bulan. Ya, mereka dikepung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila an a'jasahum, sampai mereka tidak berdaya. Jadi orang-orang Yahudi yang jahat ini harus dilawan. Nabi melawan. Kalau kita diam, mereka semakin menjadi-jadi. Jangan sekalian, apa yang terjadi sekarang di Gaza? Secara hitung-hitungan akal manusia sekarang, semestinya Gaza itu sudah hancur. Artinya sudah habis. Ya. Sekarang sudah masuk berapa bulan sekarang? Sudah 100 hari. Tetapi yang terjadi jemaah sekalian, ini kekuatan Gaza nggak bisa dilumpuhkan. Yang mereka bisa lakukan hanya membom pemukiman sipil yang ada di Gaza itu. Orang-orang tidak berdaya. Seperti perumahan-perumahan di sekeliling kita ini. Mereka tidak punya senjata, mereka bukan tentara, tapi mereka dibom. Dan mereka tidak mampu untuk mengalahkan para pejuang-pejuang Hamas. Ya, yang bergerak dari bawah tanah. Ini betul-betul di bawah tanah nih. Bikin terowongan-terowongan anti nuklir, anti banjir. Ya, Israel mencoba untuk mengalirkan air laut masuk ke dalam terowongan dengan tujuan biar para pasukan Hamas yang ada di terowongan itu mereka tenggelam, mereka mati tenggelam, kelelep. Apa yang terjadi? Justru air itu disuling menjadi air minum. Mereka sudah punya antisipasi alat. Masya Allah. Dan konon dari berita yang kita dengar sampai sekarang Hamas belum mengeluarkan 1/2 bahkan 1/3 dari pasukannya. Tapi Israel sekarang sudah kewalahan, sudah rugi, ya, sudah stres, dan mereka hanya bisa membunuh orang-orang sipil yang ada di Gaza. Kita berdoa, dan hari ini insya Allah ada aksi. Mudah-mudahan kita senantiasa berdoa Allah Subhanahu wa Ta'ala kuatkan dan menangkan saudara-saudara kita yang ada di Gaza dan di Palestina. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wa adakhala fi qulubihimur ru'ba, dan Nabi berhasil menancapkan rasa takut di dalam hati orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini jemaah sekalian orang penakut. Karena mereka takut mati. Ya. Sedangkan para pejuang Islam mereka cari mati. Laporan orang-orang yang berjuang itu banyak yang dipaksa. Jadi banyak pasukan Israel itu tidak mau berperang tapi harus berperang. Dan hampir semua tentara Yahudi Israel yang ditemukan, apakah hidup atau mati, semua celananya bas. Artinya apa? Ngompol. Ngompol karena apa itu? Berani apa takut? Takut. Ya. Nah ini Nabi sudah contohkan nih, harus dilawan dan agar mereka takut. Nah itu yang terjadi sekarang itu. Sekarang pasukan Israel itu ditarik dan tidak ada lagi yang mau berperang, sehingga yang berperang adalah pasukan-pasukan bayaran. Jadi dibayar mahal dari Prancis, bahkan ada juga dari orang-orang dari Asia Tenggara, dari Thailand, itu dibayar, mereka cari duit, untung-untungan kan? Kalau pasukan mereka sendiri sudah tidak mau berperang. Apa katanya? Kita melawan hantu. Ya,
dengan perlengkapan senjata yang canggih, yang terhebat di dunia katanya. Bukan hanya Israel, dibantu oleh negara-negara Amerika, negara-negara Eropa dengan persenjataan yang canggih. Tiba-tiba mereka masuk di Gaza, pasukan Gaza muncul dari tanah, naruh bom di tanknya. Coba, ini belum pernah ada dalam sejarah peperangan dari jarak 0 km. Perang 0 km. Jadi pasukan ya Al-Qassam dari Hamas ini muncul dari bawah tanah, dari terowongan yang bisa tidak terdeteksi oleh radar canggih mereka. Tiba-tiba datang pasukannya. Hamas itu kadang-kadang pakai baju kaos, pakai baju kemeja, celana, tidak lengkap persenjataannya, ya, cuma kadang-kadang divideokan kan, makanya ada video yang beredar, lalu diletakkan di bawah tank, diikat atau di atasnya dan meledak. Allahu Akbar. Dan setiap kali mereka menembak selalu dibacakan firman Allah di surat Al-Anfal, wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha ramah. Dan tidaklah kamu menembak, ya, ketika engkau menembak, tapi yang menembak sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatalabu minhu ayyatrukahum. Lalu mereka meminta agar dibiarkan. Wa ya'khudha amwalahum. Mereka sudah takut, maka dia persilahkan, silakan Nabi ambil harta mereka, harta orang-orang Yahudi. Faqabila, lalu Nabi terima. Wa taradahum minal madinati ma'anisaihim. Lalu mereka diusir dari Madinah beserta istri dan keluarga mereka. Jadi semua orang-orang Yahudi Bani Qainuqa itu diusir oleh Nabi dari kota Madinah. Jadi harus diperlakukan orang-orang jahat seperti itu. Jangan dibiarkan. Nah, kita sekarang jamaah sekalian tidak mengusir Yahudi, mengusir produk-produknya itu pun kita nggak sanggup. Ya, apa salahnya sih? Kok kita nggak bisa? Masa kita harus makan ya produk-produk yang mendukung Israel itu? Ya, sekarang sudah mulai lagi ramai itu yang diboikot tuh. Kita umat Islam yang suka pelupa tuh. Di awal-awal kita boikot. Sekarang kita lihat udah ramai lagi. Situ nongkrong lagi, beli lagi. Setiap kita belanja, itu berarti kita menguatkan persenjataan mereka, menguatkan pembantaian mereka kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa akhadhal muslimuna amwalahum. Lalu kaum muslimin mengambil harta mereka. Jadi ini sebagai harta rampasan perang. Karena mereka kalah, harta mereka yang ditinggalkan diambil oleh kaum muslimin. Wa husunahum. Termasuk benteng-benteng mereka. Benteng-benteng pertahanan mereka yang dibangun orang-orang Yahudi. Itu kemudian diambil oleh kaum muslimin. Wa lam tamdi sanatun hatta matu kulluhum. Dan tidak sampai berlalu 1 tahun atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, semua orang-orang Yahudi dari Bani Qainuqa semuanya meninggal dunia, semuanya mati. Ya, alhamdulillah. Untuk orang-orang jahat, ya ketika mati kita mengucapkan alhamdulillah. Ada orang-orang jahat benci kepada Islam, ketika meninggal kita dengar, kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan orang-orang jahat yang lain diberikan kesempatan bertobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, semoga mereka dimusnahkan dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita keikhlasan dan keistiqomahan dalam mengikuti semua ya majelis taklim kita, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, ada yang mau menambahkan, ada pertanyaan? Silakan. Berapa menit lagi syuruk? Sudah masuk ya, baik.
karena sudah masuk waktu syuruk. Hari ini tidak ada tanya jawab, ya. Tidak ada debat ya, tidak ada tanya jawab. Kita tutup ya dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.